Saya dibagi energi kelompok 9 yaitu kelompok S10. Saya Alvana Rahmani 2012-5059 sebagai Maya atau dosen. Saya Syara Azharuddin dengan yang 2012-57 sebagai narasumber mahasiswa Asinta. Saya Muhammad Ardiansyah NIM 2012-5075 sebagai narasumber mahasiswa. Saya Mila Ainur Rahma sebagai host dengan NIM 2012-5062. Halo, selamat datang di podcast EduTalk, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Hari ini kita bakal bahas topik yang deket banget nih sama kehidupan kita, yaitu pendidikan. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas yang bikin ngantuk kok. Nah, di sini udah ada Kumaya, Cinta, sama Dika. Nah, sebelum kita mulai podcast, gimana kalau kita jargon dulu? Boleh. Nah, jargonnya itu kalau aku bilang EduTalk, kalian jawab ngobrol pendidikan tanpa tekanan, belajar tanpa kebosanan. Hafal ya? Hafal. Oke, 1, 2, 3. EduTalk, Ngobrol pendidikan tanpa tekanan, belajar tanpa kebosanan. Nah, kita mulai ya. Sebelum itu, saya mau tanya kabar dulu nih. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Kalau aku sih alhamdulillah sehat ya, sehat walafiat. Udah ngeser banget nih buat curhat-curhat tentang pendidikan. Kalau Dika gimana Dik? Ya, saya juga senang terus semoga hari ini nggak ada tugasnya kan ya. Ada dong, kan ya. Ya bukan dia soalnya Gitu gimana Bu? Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik ya teman-teman semuanya. Senang bisa ikut berdiskusi tentang dunia pendidikan. Sebelum kita mulai, Iya. coba deh pikirin, hampir setiap hari kita belajar, mengerjakan tugas, ikut ujian, dan bertemu dengan guru atau dosen. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikir masih mana pendidikan itu? Kalau aku sih ya, menurut aku nih kalau dipikir-pikir, kita tuh ya, kalau kata aku pendidikan tuh nggak cuma kita tuh datang ke kelas, terus juga duduk, tapi juga kita harus ngerti dan paham gitu apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita dapat ilmunya dari guru ataupun dosen. Nah, benar banget tuh Bapak. Banyak hal yang harus kita pelajari, ya bukan cuma teori, tapi juga pengalaman dan cara menghadapi kehidupan. Betul. Jadi pendidikan itu merupakan proses untuk mengembangkan potensi manusia, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter masing-masing peserta didik ataupun mahasiswa semuanya. Setuju banget. Nah, karena itu pada episode kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang peran guru dan peserta didik. Tujuan pendidikan juga, filsafat pendidikan, berpikir kritis, evaluasi pendidikan, sampai berbagai isu pendidikan yang terjadi saat ini. Oke, jadi intinya podcast kali ini kita akan membahas dengan santai dan juga ringan ya. Iya, betul tapi ngelubat juga buat kita walaupun udah santai nih, udah ringan nih pembahasannya, tapi tetap bisa memberikan wawasan yang luas. Berbobot ya. Ya, bagi yang mendengarkan lah ya. Kalau begitu langsung saja kita langsung pembahasan dulu Prof. Oke, kita mulai dari peran guru dan peserta didik nih. Guru itu sebenarnya bos atau partner belajar sih? Dulu nih ya pas aku masih sekolah nih, pas masih jadi anak murid. Emang Sekarang pasti saya kayak kalau sama biasanya kan udah kayak sama temen ya. Dulu tuh pas aku masih SD ya, aku tuh merasa tuh guru tuh kayak bos gitu, suka nyuruh ayo anak-anak isi nih nomor ini nulis ini ya gitu. Tapi kalau sekarang sih ya kalau aku udah mahasiswa, aku merasa kayak guru tuh lebih ke partner sih daripada bos. Ya, setuju sih kalau pengajar menyampaikan materi itu harus dengan semangat dan menarik, interaktif. Jadi mahasiswa itu juga lebih semangat. Oke. Menurut saya dalam pendidikan modern itu guru ataupun dosen bukan lagi satu-satunya sumber ilmu teman-teman. Jadi guru atau dosen sekarang itu berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik ataupun mahasiswa menemukan dan mengembangkan potensi dalam dirinya
peserta didik ataupun mahasiswa tersebut gitu. Wah, menarik nih. Jadi hubungan guru dan peserta didik itu lebih bersifat kerjasama ya? Iya dong, namun peserta didik juga harus aktif ya teman-teman. Proses belajar akan berhasil jika kedua belah pihak itu sama-sama berperan, iya, saling bekerja sama ya tadi. Nggak cuma kayak dari gurunya doang ya, saling juga mbaknya juga sama-sama Iya dong, masa murid udah excited, murid tidur. Ada yang bagus deh, pada sebenarnya kan nggak tahu ya soal. Gitu kan, baca enggak? Iya betul banget, disuruh bacanya malah bahagia, malah takut kan. Betul. Kata walaupun gitu kan terus itu bilang ada yang mau bertanya tapi satu batu langsung milih. Benar banget. Iya, malah takut, iya takut, Mau mau. bertanya cuma gitu. Aku nanya nanti yang lain pada bener nggak ya? Iya, bener banget. Pasti kan Itu jadi. iya, selalu udah mikir udah pasti kayak Pengalaman ya? iya sih, pasti aku bener banget pengalaman nih. Takutnya mau aku nanya, apa sih dia kayak emang pertanyaan itu penting ya? Iya. Jadi intinya guru dan peserta didik itu harus sama-sama aktif dalam proses pembelajaran ya Bu? Iya bener banget. Kalau kataku emang harus sama-sama penting. Maksudnya harus sama-sama ada keterkaitan gitu. Setuju. Nah, kalau kita bahas tujuan pendidikan nih, jujur siapa di sini yang mikir tujuan sekolah atau kuliah itu cuma buat nilai? Aku sih, aku banget aku. Kamu gimana tipe Parah nih, parah deh. Cuma bisa nilai ya? Iya. Ya aku juga gitu sih, jujur banget. Yang penting itu lulus ujiannya. Bener banget. Soalnya tuh kayak orang-orang tuh pasti mandang, duh, ini dia nilainya bagus nih. Iya. Oh, mungkin dia pintar gitu ya. Kebanyakan dari orang-orang sekitar ya. Iya, selalu memandang nilai. Padahal tuh nilai itu bukan tolak ukur dari sebuah kepintaran atau sebuah Kemampuan dari seseorang gitu. Cuma Cuma angka. Banyak yang bilang, apa sih nilai kan cuma angka. Bener sih, setuju banget. Iya, padahal tujuan pendidikan itu jauh lebih luas loh teman-teman daripada sekadar memperoleh nilai yang baik. Benar banget, dan pendidikan itu juga membantu kita membentuk karakter dan kepribadian kita. Kita bakal menjadi orang yang seperti apa, gimana, terus Kedepannya mau apa tuh, gitu. kayak gimana cara kita bersosialisasi terhadap lingkungan. Iya, memang banyak loh orang-orang atau mahasiswa atau peserta didik yang nilainya baik, tapi kemampuan bersosialisasi sama sekitarnya itu kurang. Iya benar. Introvert gitu. Iya. Kamu gimana nih, Dik? Nah makanya itu kan pendidikan itu juga menyiapkan kita menghadapi kehidupan nyata seperti kayak interaksi gitu sama Iya, masyarakat. oke, benar banget sih. Dan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak baik, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya, teman-teman. Jadi jangan sampai kita pintar mengajar soal tapi bingung dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Jadi semuanya harus balance ya antara Iya. ilmu yang kita dapat terus juga Kemampuan bersosialisasi gitu. intinya semuanya harus seimbang lah antara dua itu. Jadi, kalau kita cuma unggul di nilainya aja tapi di sosialisasinya kurang, percuma dong. Ya enggak kita- iya pikir. Berarti kita nggak bisa menerapkan apa yang udah kita ilmu yang udah pernah kita dapat. Iya, Benar. betul. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Maya sebagai ilmuwan pendidikan. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Oke. Jadi filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan metode pendidikan. Melalui apa? Melalui filsafat pendidikan itu kita mencoba memahami mengapa pendidikan itu penting dan bagaimana pendidikan itu seharusnya diajarkan kepada peserta didik. Jadi filsafat pendidikan ini tuh seperti dasar pemikiran dalam dunia pendidikan ya Bu. Betul sekali. Jadi filsafat pendidikan itu membantu kita menemukan arah pendidikan agar tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, akan tetapi juga membentukkan karakter dan kemanusiaan. Nah berarti pendidikan itu bukan cuma soal menghafal materi ya? Iya dong, salah satu tujuan penting pendidikan adalah membentuk kemampuan seseorang peserta didik atau mahasiswa itu untuk berpikir kritis, teman-teman. Oh, berpikir kritis ya. Kalau berpikir kritis itu seperti apa sih Bu? Jadi berpikir kritis itu, teman-teman, kalau kalian nggak tahu ya,
adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi secara logis sebelum menerima atau menyimpulkannya. Karena kan kebanyakan dari mahasiswa saat ini ya, kalau kalian sebagai mahasiswanya ya, kebanyakan itu kalau pendapat informasi itu nggak ditelaah dulu loh, nggak dianalisis. Iya, nggak bisa kita pemberananya asal langsung share. Kayak itu kasus atau Rehan ya, iya, langsung kan di set nyarahi si Rehan aja dia bacok-bacok tapi ternyata kita kalau dianalisis plot twistnya tuh iya. ternyata dua-duanya salah Iya, jadi itulah gunanya berpikir kritis bagi setiap seseorang. Seperti itu. Jadi penting banget ya Bu, berpikir kritis di zaman sekarang nih yang semuanya tuh bisa kita share melalui media sosial dan juga gampang kesebar ke ya seluruh Cepet banget ya aku sebenarnya. Iya, bahkan ciri-ciri dari orang yang berpikir kritis itu ada 5. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. kepo ya Bu. Iya. Aku harus tahu nih ini apa itu ini apa gitu. Maksudnya tinggi ya Bu. Iya, terus yang kedua, mencari fakta dan bukti sebelum mengambil kesimpulan. Jadi kayak susah kita dapat informasi apa nih, terus kita harus tahu nih Harus ada buktinya dulu. Iya dulu. bener sih ini tuh beritanya tuh kayak gini. Nggak yang langsung share gitu ya. Iya betul. Terus yang ketiga nih, mampu menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak hanya dari sudut pandang A, ya kita mengambilnya dari sudut pandang A saja. Padahal kan masih ada sudut pandang yang lainnya. Iya, Biar sudut kita boleh. Iya betul. Jadi nanti kita ini ya Bu, oh berarti validnya tuh kayak gini. Iya betul. Terus yang keempat itu berani menyampaikan pendapat dengan alasan yang logis gitu. Jadi Terus nggak asal, maksudnya kayak nggak asal-asalan gini nih, gini. iya, kita cerita sama teman-teman kita kayak gini. Padahal jadi aku yang dengerinnya tuh, iya apa sih? Masih. Terus yang terakhir itu terbuka terhadap kritik dan pendapat orang lain teman-teman. Jadi kita nggak saklek banget gitu ya. Kalau kita sebagai mahasiswa tuh kita harus kayak Bermain deh. terus kayak harus mendengarkan kritik Iya dong. gitu kayak Kalau enggak, bagaimana kita tahu kekurangan kita gitu? Kalau nggak mau kita terima. Jadi berarti kalau informasi dari media sosial itu nggak harus langsung percaya gitu. Iya dong, kita harus memeriksa kebenarannya terlebih dahulu pastikan. Benar kamunya ya Bu. Iya betul. Jadi pendidikan yang baik bukan hanya tentang membuat seseorang pintar doang ya, tetapi juga mampu membuat seseorang berpikir kritis dan bijaksana ya. Iya betul dong. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama mahasiswa. Mahasiswa nih. Siapa yang di sini yang deg-degan kalau dengarkan ujian? Jujur aku sih, aku nih ya kalau semisal nih ada dosen bilang kayak minggu depan kita ada evaluasi ya, ada ujian ya, kayak rasanya tuh kayak langsung kena dingin, Batik Gitu ya. langsung langsung gimana ya mau semisal aku nggak bisa, mana ini materinya susah, Overthinking. langsung kayak overthinking, bisa nggak ya kira-kira, mana kadang tuh ya kalau semisal di pelajaran cuman duduk diem dengerin, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, jadi kayak ya nggak tahu lah ya gimana Ikutin aja gitu ya. langsung kayak ya Allah semoga bisa ya Allah, aku berdoa deh asbun yang mau nih jawab begini ya. Kalau gimana Dik? Nah aku juga gitu sih. Kalau dengar ujian itu kan rasanya kayak aku tuh bergerak banget. Panik kita ya kan. Bisa ya dong, bisa nih. Padahal nih teman-teman, evaluasi itu nggak seberat ujian tulis loh. Oh, gitu. Kalau menurut kalian nih, evaluasi itu penting nggak sih? Kalau menurut aku sih penting ya. Kenapa sih penting? Karena tuh kita biar kita tuh bisa tahu gimana, maksudnya kita bisa tahu seberapa jauh sih kita paham dan juga ngerti sama apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita bahas. Jadi kalau kata aku evaluasi itu biar adil gitu lah ya. Iya. Intinya. Kalau menurut kamu gimana Dik? Dan evaluasi itu bukan jangan cuma hanya mengukur kemampuan menghafalnya saja, jadi juga harus paham dan ya. Iya betul. Jadi evaluasi itu tujuannya untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik maupun mahasiswa tersebut. Bentuknya ya bisa berupa ujian, proyek,
terus presentasi yang Iya, sering seperti kita saya hak tujuh. Jadi misalnya sebenarnya aku kita ya presentasi Ini presentasi lagi. iya kan, terus juga diskusi, terus praktik itu. Baik, jadi evaluasi harus lihat proses dan hasil belajar secara menyeluruh ya. Iya betul. Oke, kita ke topik selanjutnya nih tentang itu pendidikan. Pasti nih, itu banyak ya. Banyak banget ini ya isu pendidikan, apalagi yang katanya guru-guru honorer itu. Aduh, Sudah susah banget ya. kayaknya sama lo jajan aku 1 bulan masih gedean jajan aku 1 bulan. Nah, kalau kita bahas isu pendidikan, menurut kalian nih, apa sih masalah yang sering terjadi dalam isu ini? Kalau menurut aku ya, yang paling sering terjadi nih itu tuh keterfokusan pada nilai. Kayak yang dibahas tadi ya. Apa ada nilai ya? Kayak semua orang tuh pasti bakal terpaku sama nilai, kayak nilai kalau semisal kita ujian terus dapet nilai jelek, pasti kan kayak orang overthinking, dunia aku jelek nih, sedangkan teman aku bagus gitu. Jadi kayak menurut aku sih berfokus pada nilai ya. Nah, fokus pada nilai ini kan dampaknya itu banyak mahasiswa yang merasa tertekan. Iya, sebenarnya kak tinggal ngasih lagi atau misalnya tuh, waduh, kalau teman-temanku nilainya bagus ya, kalau aku nggak enggak, udah jadi kayak Ngerasa ketinggalan. mentalnya kan juga mempengaruhi ya teman-teman. Malah mental ya. Iya, selain itu masih ada kecenderungan menyamaratakan kemampuan peserta didik maupun mahasiswa. Padahal kan setiap orang ataupun peserta didik maupun mahasiswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, Kemampuannya beda. Iya, Kalau kita juga beda ya. Bu? iya dong. Jadi kita harus bisa menyesuaikan di antara anak dan juga Kemampuan dari didik ataupun mahasiswa tersebut. Kalau kita fokusnya hanya menyamaratakan, kasihan dong yang tinggal itu, ya nggak sih? Kalau dari kekurangan guru itu apa sih? biasanya tuh ini sih metode pembelajarannya kayak kurang menarik gitu lah. Kadang kan kayak cuma Boring ya. kayak cuma di kelas kita cuma dengerin buku Presentasi. sama kalau mahasiswa tuh biasanya dengerin temen-temennya presentasi gitu ya. Kalau di kelas kan biasanya kalau semisal murid nih cuma dengerin guru jelasin tentang materi ini, cara nulis, jelasin soal. Jadi kalau kata aku tuh terlalu boring gitu ya. Maksudnya sebagai guru kita tuh bisa bikin kelas itu enggak bosan gitu. Jadi ramai gitu ya. Ada bikin game, ice breaking atau ya. Dan semua Jadi sambil bermain. ya kan peserta didiknya paham gitu Di kelas ya. Coba belajar outdoor gitu di lapangan, mencari suasana baru lah biar nggak kayak papan di ruangan doang. Kalau tidak, Nah, terkait apa nih metode pembelajaran yang menarik, guru itu juga butuh dukungan dari lembaga pendidikan maupun pemerintah terkait pelatihan yang mengikuti perkembangan zaman. Iya sih, kadang-kadang ada nih ya kayak guru-guru yang udah sepuh gitu ya. Kadang-kadang mereka kan ya karena mungkin udah image gitu ya, udah ngerti sama kayak udah mau kita jelasin, boleh menjelaskan, terus bisa menulis, bisa menghafal, enggak bagus ya Kak, ya. Iya, gitu aja dibiarkan. Padahal pendidikan itu tanggung jawab kita bersama teman-teman. Mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, peserta didik, ataupun masyarakat sekitarnya. Jadi ya kita nggak hanya kayak fokus pada gurunya saja, tapi kita juga harus guru tersebut itu dapat dukungan dari lembaga pemerintah, terus masyarakat sekitar juga. biar apa namanya bisa balance ya antara satu sama lain. Iya, seimbang. Nah, kalau kita kaitkan sama agama, di Quran juga dijelaskan loh dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra, bacalah benar ini. Iya, benar. Berarti kan udah jelasin Al-Quran, berarti kan menandakan bahwa pendidikan itu sangat penting gitu. Terus juga ada aja sih yang terkenal tentang Qadratun ala kulli muslim. Masya Allah sekali ya. Itu wajib bagi setiap muslim. Betul. Terus juga ada juga nih Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya itu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan juga berilmu beberapa derajat. Tapi juga perlu diingat ya teman-teman, walaupun ilmu kita tuh tinggi,
kita nggak boleh lupa sama akhlak karena Iya. akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ilmu Oke, jadi ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Bahkan bukan hanya seorang muslim saja, akan tetapi non muslim saja harus berpendidikan. Masa kita sebagai muslim yang udah hanya Islam ayatnya aja nggak berpendidikan? Masya Allah sekali ya narasumber pada hari ini. Masya Allah. Jadi jelas ya bahwa pendidikan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Artinya tuh antara dunia dan segala Iya dong. Nah, nggak kerasa nih obrolan kita sudah sampai di akhir segmen. Dari tadi kita bahas pendidikan yang ternyata bagus banget ya. Oh iya dong. Nggak mulai dari peran guru dan juga peserta didik. Terus ada tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, terus ada sampai ke perbagian kritis. Dan juga ada evaluasi serta berbagai tantangan pendidikan di saat ini. Iya. Tapi satu hal yang pasti, pendidikan bukan hanya tentang nilai, melainkan tentang proses menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Walaupun ya kadang kita cuma buka-buka buku doang nih. Tapi yang masuk yang malah notifikasi. Ya, Semangat ya ayam. Yang penting kalian harus tetap semangat ya dan jangan pantang menyerah. Oke. Karena iklan kita pelajari hari ini itu akan menjadi bekal untuk masa depan kita nanti teman-teman. Betul banget. Kalau misal capek ya jangan lupa istirahat. Iya. Kalau tugas kelompok ya inilah harus aku aja. Kamu cuma di beda doang ya. Emang bakal selesai kalau dengan orang. Tugas bisa ngerjain dirinya sendiri. Dan kalian harus ingat kalau kalau semisal nilai turun, semangat juga kadang turun. jadi semuanya turun sih. Tapi jangan sampai turun juga keinginan kita untuk terus belajar teman-teman dan mengembangkan diri kita. wah, Jangan mengembang badannya doang ya. Aduh, itu sih saya. nah karena sudah selesai pembahasannya udah sampai di akhir, Iya. saya mau ngucapin terima kasih nih pada Oh, jangan dulu nggak sih? oh iya mau Biar kita semangat lagi ya. masih kita tambah ucapan Siapa jangan lupa nih ya. Kalian harus Oke, kita mulai ya jaga ya. EduTalk, Ngobrol pendidikan tanpa tekanan, belajar tanpa kebosanan. Ya, sampai tangan. Next time kita bahas kayak gini lagi deh. Waduh, bakal bahas apa lagi nih? Kira-kira Banyak sih yang bahas sebenarnya yang harus kita baca. sudah dia. Saya mau pamit undur diri. Saya Rani sebagai host. Saya Maya sebagai narasumber ilmuwan. Saya Sinta sebagai narasumber mahasiswa. Dan saya Ardi sebagai narasumber mas. Mengucapkan sampai jumpa dan Terima kasih. Semoga kita memberikan Manfaat bagi kalian semuanya. terima kasih. Udah capek kan? Iya, terima kasih. dadah. Di sini